ini yang menarik, saling mengisi. Iya. Awalnya zaman dulu saya bilang sistem. Orang nggak penting. Iya. Orang akan menyesuaikan dengan sistem. Ternyata tidak. Ternyata orang bisa hancurkan sistem. Jadi pada era ketiga itu setelah 2019. Jadi angkanya bukan lagi 8, tapi angkanya sekarang sekitar 3. Lebih buruk daripada zamannya nggak jelas kemana. Saya punya perasaan bahwa terasa ada suasana yang agak teringat kepada sistem dulu. Jadi yang pemilu 99 sampai 19, saya tidak pernah merasa ada aspek-aspek seperti itu lagi. Tiba-tiba baru ini saya deja vu. Ya sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ya, sobat RH sekalian, kita punya tamu istimewa ya. Bule Kevin Evan atau Ivan? Evans ya. Kevin Evans ya. Selamat sore bro. Selamat sore. Gimana? Jadi beliau ini lagi apa, flu ya? Ya lagi flu sejak tadi malam. Tadi malam, tapi saya memberanikan diri karena penting sekali kita minta konfirmasi ke beliau ya soal situasi politik terakhir. Tapi I need several clarification dari Kevin. Kevin warga negara Australia masih ya? Masih, tapi warga tetap di sini. Itu karena kemarin udah warga negara Indonesia yang datang ke sini. Kemudian dia main bola nggak? Enggak. Karena usianya udah 60 tahun. Ya ini saya suka. Belum apa-apa dia langsung main bola atau tidak. Kemudian kalau di sini di institusi mana? Mau disebutkan institusinya? Saya ada paling 2, Australia Indonesia Center. Jadi pusat kajian kerjasama kampus dengan kemitraan partnership for government reform. Partnership. Masih. Saya kira partnership udah 50 tahun di sana. Udah menuju 25 tahun sekarang ya, tahun depan. Wah, luar biasa Kevin Evans ya, Kevin Evans ya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita lihat di Google search, dan Kevin ini bukan pertama kali kita undang ya, sudah untuk kedua kalinya, tapi videonya berkali-kali kita upload ya, re-upload gitu ya, dan sambutannya luar biasa. Bahkan saya dibilang saya salah mengundang narasumber. Kenapa? Karena jawaban Kevin tidak seperti yang saya harapkan, bahwa harus selalu menyerang Jokowi. Salah. Yang saya inginkan adalah jawaban seobjektif mungkin ya. Jadi kalau Anda mau mengkritik silakan kritik, kalau Anda ingin memuji silakan memuji. Jadi tidak ada batasan apapun. Saya ingin mencari orang yang sebening-beningnya, senetral-netralnya melihat wajah politik Indonesia ini ya. Saya bacakan sedikit biar pemirsa atau penonton tahu siapa Kevin Evans. Di sini ada profil beliau di The Australia Indonesia Center. Kevin Evans, Indonesia Director The Australia Indonesia Center. Direktur berarti ya? Hanya di Indonesia, bos saya di Australia. Kalau direktur berarti gajinya gede nih. Kevin telah menjadi murid Asia Tenggara dan Indonesia selama 35 tahun ya. Dengan masa tinggal selama 25 tahun di Indonesia, beliau telah menempati berbagai macam posisi seperti diplomat, pialang saham. Ada pialang saham juga? Pernah. Akademisi dan aktivis NGO ya. Pialang itu dalam bahasa Belandanya maklar. Betul, tapi bahasa Indonesia jadi jelek. Maklar jadi jelek. Dengan momentum reformasi politik di Indonesia pada
tahun 1998 beliau menjadi terlibat dengan berbagai macam isu reformasi pemerintahan, termasuk reformasi konstitusional. Ya, saya tahunya Kevin memang sangat concern pada amandemen tahun 98-99 kemarin ya, 99 mulainya. Reformasi layanan publik, elektoral, reformasi parlementer dan partai politik, dan desentralisasi. Awalnya beliau bekerja di dalam tim kepresidenan yang menyusun undang-undang pertama pasca era Soeharto. Luar biasa ya. Instrumen yang mempromosikan demokratisasi sistem politik. Ini pasti grupnya Andi Malaranging ini kayak. Sama Rias Rashid, Ramlan Surbakti, Johar Mansa Johan ikut juga ya. Kemudian Kevin tinggal selama 4 tahun di Aceh, mengerjakan rekonstruksi pasca tsunami bersama dengan kementerian pemerintah untuk menciptakan kebijakan dan lembaga utama yang berfokus pada pencegahan korupsi. Ini pasti yang bikin orang bule ini. Bahasa Indonesia pasti orang bule ini, karena ada beberapa diksi yang tidak lazim gitu ya. Tapi mostly memang 99% ini bahasa Indonesia. Sebelum bergabung dengan Australia Indonesia Center, Kevin bekerja dekat dengan unit kepresidenan UKP 4, memberikan nasihat tentang berbagai program tata kelola lingkungan. Jadi bekerja dekat ini inner circle dengan Pak Kun di situ, ya. Dan di BRR jelas dengan Pak Kuntoro. Oke, jadi bekerja dekat itu apa, inner circle maksudnya? Di dalam kantornya. Oh, di dalam kantornya. Kevin ditempatkan oleh PBB di Afghanistan pada tahun 2002-2003 untuk membantu menciptakan komisi baru yang dapat menata dan mengelola layanan publik untuk memenuhi HAM, pemilu, reformasi sistem yudisial dan konstitusional. It work already or not? Semua sudah berjalan, tapi saya rasa problem paling berat di situ. Ini kan mungkin menarik. Jadi satu hal yang saya hormati tentang Orde Baru, dia menggunakan pemilu, meskipun kita semua tahu itu pemilu-pemiluan. Tetapi dari budaya pelaksanaan pemilu itu sudah tertanam dalam jiwa dan otak setiap orang Indonesia, bahwa keabsahan untuk memimpin itu berasal dari pemilu. Nah, di Afghanistan itu sudah tidak ada. Jadi waktu mau melaksanakan pemilu, banyak orang bingung mengenai apa fungsinya, apa artinya ini, maknanya apa. Jadi buat saya pemilu-pemiluan lebih baik daripada tidak ada pemilu sebetulnya. Jadi itu salah satu pengalaman menarik. Kevin, no problem if you combine with English. Minat Kevin pada politik elektoral telah membawanya untuk membangun situs web miliknya yang mentransformasi hasil pemilu Indonesia ke dalam tampilan bagan, tabel, dan peta kaya warna bersama dengan hasil riset dan penulisan lainnya. Is it in Indonesian or in English? Campur-campur. Campur-campur ya. Kebanyakan di Indonesia. Kebanyakan tapi Indonesia. Gambar semua bisa lihat kan. Apa nama ininya? Pemilu.asia. Pemilu.asia. ASEAN. Asia. 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 Oh, memang bisa begitu ya. Pemilu.asia ada ya. Kelompok yang ada. Ada domainnya ya. Ada domainnya. Ya, saudara sekalian, itu Kevin Evan ya. Kevin Evan, dan saya tidak ingin bicara tentang politik Australia karena ini mostly tentang Indonesia ya. Kevin, the first question ya. Anda bahagia? Apa yang Anda rasakan ketika mengikuti Pilpres atau pemilu terakhir di 2024? Saya sedikit terhantui dari pemilu 97. Jadi yang saya lihat pada kedua pemilu itu, hasilnya kita sudah tahu sebelumnya. Kalau pemilu 97 itu karena sistem direkayasa. Kalau pemilu 2024 udah jelas Pak Prabowo akan menang. Bagi saya, sejak kita kenal 3 calon, mustahil beliau kalah. Mustahil. Jadi karena posisi politiknya udah paling jitu, artinya posisi di tengah. Jadi kita melihat dari ketiga calon ini, potensi calon 1 dan 3 menang untuk masuk ke putaran kedua mustahil. Kenapa?
karena mereka. So you said this is in negatif atau positif? Dalam hal itu netral. Nanti saya sampaikan ke apa yang saya anggap agak menyedihkan. Iya, oke. Jadi sebagai calon di tengah, karena kita pakai sistem minoritas kan, bukan seperti Amerika menang dewek. Itu nggak cukup. Saya punya 40% di sini nggak cukup. Anda harus dapat lebih dari 50%. Jadi artinya calon yang menang adalah calon yang paling bisa diterima. Bukan yang paling laku atau paling disukai atau paling dihujat nggak ada urusan. Nah, di antara ketiga calon ini jelas Pak Prabowo sudah merupakan figur yang sudah lama dikenal. Jadi tidak ada surprise. Tidak ada yang bisa muncul dan orang bilang, oh saya nggak tahu itu. Oh saya lari dari dia. Tidak ada. Sedangkan apalagi untuk Pak Ganjar banyak potensi. Oh kok begitu ya? Jadi potensi turun cukup banyak. Nah, firasat saya sebetulnya Pak Prabowo nomor 1, Pak Anies 2, Pak Ganjar ketiga. Meskipun pada awal mungkin sebaliknya kan. Tetapi perasaan saya begitu. Jadi kalau Pak Prabowo masuk ke putaran kedua, mustahilnya. Apakah orang-orang Ganjar akan memilih Anies atau orang Anies? Enggak mungkin ya. Jadi dikit sekali. Jadi buat saya udah nyaman. Tapi bagi saya, kenapa harus ngotot-ngotot dengan macam-macam gangguan terhadap norma-norma yang sudah dibangun selama 20-an tahun. Jadi saya sedikit lihat kelakuan seperti yang kita lihat di Amerika dengan Trump. Gak pedulikan sistem, gak pedulikan proses. Pokoknya aku bisa menang kan. Jadi jangan-jangan bahasa Jawa Kevin lebih baik ya. Terus saya suka menggoda dan saya suka diprotes orang. Silakan. Oh silakan. Orang Jawa serang aja. Jadi saya rasa ini sebetulnya nggak perlu karena hasilnya akan sama. Jadi untuk mengganggu yang saya bilang, yang saya anggap sebagai bukan hukum, tetapi sistem dan etika dan norma itu kan selalu di atas hukum. Dan itu sebetulnya membedakan antara hanya kita main pidana, nggak ada urusan begitu. Sistemnya harus berjalan di atas sekedar kepatuhan kepada peraturan pidana. So buat saya itu menjadikan sedikit sedih. Seperti pemilu 97, udah jelas Pak Harto partai dia akan menang. Jadi buat apa harus misalnya menggusur Ibu Mega dari partainya tahun 96, membredal koran waktu itu, dan yang dulu bikin saya ketawa, ada satu gubernur, salah satu di Sumatera kalau nggak salah, yang menyatakan sehari sebelum pemilu bahwa Golkar sudah dapat 95%. itu candaan saya waktu di Amerika. Jadi orang Meksiko, orang Amerika mengatakan kami sudah tahu hasil pemilu pada at the same day, ya kan? Polling days, counting day, ya kan? Orang Meksiko bilang, oh kami lebih hebat, kami tahu hasil pemilu 1 tahun sebelumnya. Saya tidak mau kalah, lebih hebat Indonesia waktu zaman Orde Baru. Kita sudah tahu hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Go ahead. Jadi ada satu lagi pada pemilu itu, Menteri Dalam Negeri saat itu dulu keluarkan pernyataan bahwa Rudini. Bukan. Pak Yogi Mehmet. Yogi S. Mehmet. Kalau Pak Rudini dia melaksanakan pemilu pada tahun 92. Yang dimana yang Orde Baru yang ini Yogi S. Mehmet ini ya. Pak Yogi dulu mantan Gubernur Jawa Barat kan. Nah, keluarkan pernyataan sebelum pemilu bahwa sepertinya mengingatkan rakyat bahwa pemilu bukan saatnya untuk main politik. Nah, saya dulu pikir kalau bukan pemilu kapan ya? Jadi buat saya di suasana tidak begitu menyenangkan. Jadi itu 97. Nah, saya rasa tahun ini di akhir Orde Baru ya. Iya, pemilu terakhir Orde Baru sebelum masuk ke demokrasi. Nah, dan saya rasa beberapa aspek dari penyelenggaraan pemilu tahun ini saya agak dihantui oleh kenang-kenangan dari situ. Kevin, teh panasnya sudah on the way ya? Ya suara agak serak. Atau kasih air hangat dulu sebelum teh panas, sesurut resi, kasihan beliau. Terus Kevin. Jadi saya rasa itu perasaan saya terhadap pemilu ini. Ada 2 aspek yang saya tangkap di situ. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkapnya. Kevin mengatakan bahwa kemenangan Prabowo itu sudah given. Itu Prabowo pasti menang karena dia punya
mungkin dia punya elektabilitas kah, dia punya popularitas kah, dia juga incumbent menteri pertahanan kah, dia juga dirangkul Jokowi dan lain sebagainya. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, udah menang kok masih pakai yang begitu-begitu ya kan? Mungkin bahasa Indonesia ini nggak dipahami. Kok pakai yang begitu-begitu? Begitu itu adalah unusual things. Irregularity di dalam pemilu, bahkan fraud mungkin. Itu yang kemudian yang saya bisa tangkap di dalam, walaupun tidak eksplisit kalau kita bicara fraud. Tapi yang ini dikatakan kalau kita bicara pemilu 97 sama kan? Pak Harto pasti menang, tapi kenapa Anda pakai state aparatus, pakai birokrasi, pakai ABRI dan lain sebagainya? Oke. Oh iya, yang lucu itu adalah semua itu sah. Ya. Jadi tidak ada fraud. Ya. Karena itu kan sesuai dengan sistem dan prosedur dan peraturan saat itu kan. Ya. Jadi saya cukup yakin tidak ada fraud pada 90. Jadi karena tidak diatur secara baik. Atau karena sudah menyimpang dari prinsip terima kasih, menyimpang dari prinsip free and fair kan, jujur adil. Jadi karena dulu minum, terima kasih. Okay. Karena dulu sistemnya tidak menggunakan istilah itu, selalu ditolak. Selama era Orde Baru. Ya, tidak ada pemilu yang jadi jujur, tidak bebas rahasia kan? Jujur dan adilnya nggak ada. Jujur adil tidak pernah mau ditambahkan sebelum tahun 99. Saya nggak tahu kalau itu seberapa jauh ada penyimpangan dari situ. Saya cuma kasih contoh satu. Justru Kevin, kenapa mereka tidak mau menggunakan kata jujur dan adil? Karena mereka tidak jujur dan tidak adil. Oh, kalau itu iya jelas. Jadi akan dipertanggungjawabkan begitu. Oke, silakan. Jadi misalnya dari contoh yang saya lihat di sini, putusan untuk mengurangi batas umur untuk menjadi, sebetulnya hasilnya saya tidak, bahkan saya setuju. Sebagai orang Australia, kalau saya umur 18 saya boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa tidak? Karena sebelumnya saya boleh memilih. Kenapa hak dipilih dianggap lebih berat daripada hak memilih? Karena yang menentukan nasib negara adalah pemilih, bukan yang dipilih. Jadi buat saya lebih penting kalau mau menata itu, umur memilih itu siapa daripada siapa yang dipilih. Jadi buat saya relax dengan itu. Cuma the obvious problem yang saya lihat itu ada benturan kepentingan. Dan waktu saya membaca aplikasi kepada pengadilan, ya namanya menantu disebut, keponakannya disebut langsung. Jadi bukannya ada hakim yang disebut, oh saya nggak tahu ini ada urusan dengan si ini dan si tidak. Kudu disebut namanya. Jadi buat saya inilah yang aplikasi itu permohonan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Permohonan. Jadi buat saya itu kan satu contoh dari pengurangan nilai norma yang berlaku. Jadi saya harap ke masa depan ini akan ditegakkan kembali. Kevin tidak masalah dengan substansinya, substance is okay so far. Tetapi cara menegakkan aturan itu yang kemudian kok ada konflik of interest-nya ya. Menaikkan derajat dari putusan itu. Jadi biar sobat era sekalian paham. Nanti dibilang, nggak masalah sih boleh Australia, substansinya oke. Tapi walaupun kalau saya dari hukum tata negara, substansinya oke, tetapi itu bukan kewenangan MK. Mestinya kewenangan DPR, karena ini kan menyangkut soal legal policy mengenai bagaimana politik hukum mau ditegakkan. Kalau itu saya serahkan ke ahlinya. Tetapi dalam hal substansi putusan, sama juga berapa upaya. Jadi ini satu problem konstitusi kita yang sudah mulai muncul lagi. Ini ambang batas untuk masuk ke DPR, 4%. Nah, saya tahu orang Indonesia punya hobi suka bunuh partai, obsesi terlalu banyak partai, kita harus, kalau Bung Karno bilang kuburkan partai, kalau Pak Harto sederhanakan dan macam-macam. Problemnya, kalau ada partai yang berbasis di Pulau Jawa,
bisa dapat 4% cukup gampang kan? Tapi kalau partai berbasis misalnya di pesisir barat dari Sumatera atau dari wilayah Sulawesi atau di wilayah Kedayakan di Kalimantan dan atau kelompok-kelompok yang lain, hampir mustahil. Jadi saya sangat teringat tahun 50-an waktu kita tidak punya senat. Akhirnya sebetulnya konstituan menyepakati harus ada dan kuat. Bukannya lembaga lembek yang akhirnya kita dapat saat ini. Tetapi problemnya tidak ada yang bisa mengkoreksi. Jadi problem sekarang ini kita mulai ada potensi diskriminasi kepada masyarakat yang hidup di luar Jawa. Karena dia nggak mungkin punya partai yang berbasis itu, padahal di wilayah Jawa gampang. So sama seperti tahun 50-an, banyak kebijakan yang diambil yang secara tidak sengaja mendiskriminasikan wilayah luar dibandingkan dengan Jawa. Ini secara tidak sengaja mulai itu. Saya yakin nggak ada satupun orang di DPR yang bilang gimana saya bisa gebukin orang Sumatera. Nggak ada. Cuma kebijakan itu punya efek yang cenderung ke situ. Jadi menurut Kevin, parliamentary threshold 4% itu tidak adil. Kalau sudah setinggi ini, ya. Jadi yang reasonable berapa? Ada dua opsi sebetulnya. Kalau obsesi orang Indonesia adalah sudah terlalu banyak partai, salah satu cara adalah mengurangi besaran dapil. Daripada dapil yang punya 10 kursi, paling maksimum 5 atau 6 misalnya. Otomatis partai yang menang di situ ada partai yang berbobot. Bukan yang punya sedikit suara di mana-mana sampai dia masuk. Tapi nanti di bagian ini kita akan kita akan masuk ke situ. Tapi kita selesaikan dulu pilpres. Itu satu opsi. Opsi kedua dan kalau punya opsi itu nggak perlu ambang batas sama sekali. Kemudian opsi kedua mengurangi ambang batas ke 2%. Jadi kelompok-kelompok di luar juga punya potensi untuk masuk. Jadi apa catatan Kevin yang luar biasa terhadap pilpres kemarin? Apa dalam ukuran-ukuran ilmu pengetahuan, standar-standar pemilu yang accepted di dunia internasional misalnya, kalau mau pakai nomor silakan 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa, biar menjadi catatan dan ini menjadi klausul perbaikan ke depan. Saya rasa persiapan itu, jadi putusan itu agak sekali lagi saya bilang substansinya actually I agree, saya sepakat. Cuma proses itu bagi saya meremehkan atau derajat dan martabat dari putusannya. Kemudian dari penyelenggaran, karena ada 3 calon, jadi saya sangat lega waktu saya tahu ada 3 calon. Karena problem di sini bisa jadi polarisasi seperti yang kita lihat misalnya di Amerika Serikat. Jadi buat saya kita punya terlalu sedikit calon. Nah, salah satu hal yang juga perlu dibenahi adalah ambang batas 20% itu. Itu sebetulnya mengurangi kompetisi. Dan sebetulnya yang sering muncul ke MK, dan saya mimpi suatu saat ada partai yang akan angkat isu ini. Jadi kan Undang-Undang Dasar memang bilang bukan urusan rakyat untuk menentukan calon-calon kan. Jadi yang dibawakan oleh masyarakat sipil bagi saya mubazir kegiatannya. Yang punya hak tanggung jawab dan lain-lain ke situ adalah partai politik. Nah, seharusnya ada partai politik yang bilang dengan 20% ini kan kami nggak punya kapasitas untuk mempengaruhi itu. Itu nggak ada problem. Karena yang sering muncul yang kita lihat di beberapa pilkada juga, ada fenomena di mana ada satu calon yang kumpul-kumpul semua supaya tidak ada persaingan kan? Biar calon tunggal. Calon tunggal atau paling sedikit calon dengan penggembira kan? Calon boneka. Nah, untung di pilkada ada Dr. No. Kota kosong. Nah, buat saya itu putusan yang sangat bijaksana. Dan bahkan di India untuk DPR mereka punya banyak calon di dapil, tapi di bawah di setiap dapil ada namanya NOTA, none of the above. Jadi masyarakat di India meskipun banyak calon masih punya opsi kota kosong. Kota kosong itu. So kita kembali ke sini di ambang batas sebetulnya. Tapi Kevin, saya klarifikasi dulu. Sudah banyak partai yang mempermasalahkan itu di MK dan tidak pernah diterima. Jadi partai juga saya itu biasanya. Jadi yang mempersoalkan terakhir itu adalah partai PKS.
Kemudian PSI pernah mempersoalkan. Oh, terima kasih atas pembenaran. Saya pikir itu biasanya dari Kemudian masyarakat. apalagi Partai Umat pernah mengajukan. Kalau Partai Umat malah saya yang jadi lawyernya. Oke. Ya, jadi tidak mungkin keliru. Jadi Partai PKS itu bahkan bukan PKS. PKS mengajukan juga nggak? Gelora juga mengajukan. Jadi paling tidak ada beberapa partai yang sudah mengajukannya, gitu. Menarik. Tapi dan itu pun masih ditolak. Ditolak. Dengan dalih bukan urusan dia atau substansinya. Jadi substansinya. Substansinya. Jadi substansinya itu sebenarnya akan lemah sekali kalau kita baca di putusan awal kan. Substansinya itu cuma 3. Pertama soal 20% adalah kebijakan terbuka DPR katanya. Open legal policy istilah MK-nya. Yang kedua, untuk memperkuat sistem presidensil, nggak ngerti kita apa indikatornya. Yang ketiga adalah bahwa presiden memerlukan dukungan kursi di parlemen. Nggak ada hubungannya juga. Bagi saya itu omdo semua. Omdo semua. Apalagi yang 2 dan ketiga. Yang kedua omdo karena kita harus menang dengan 50%. Iya. Jadi siapapun yang menang sebagai presiden sudah terbukti. Iya. Punya mayoritas. Iya. Nah, urusannya berikutnya. Punya apa tadi yang bilang? 50% lebih kan? Oh, harus ya. punya mayoritas. Harus punya mayoritas total kan? Mayoritas. Mayoritas. Ya. Jadi, orang sering menganggap misalnya 99 PDIP menganggap diri menang mayoritas padahal 30%, 34%. Yeah. So mayoritas itu di atas 50%. Okay. Jadi harus menang di atas 50%. Okay. Dan kemudian mengenai isu koalisi-koalisian itu kan bisa diatur setelahnya. Dan sebetulnya ini sistem presidential kan? Yeah. Jadi nggak ada urusan DPR. Ya. Dan ini kan satu mitos. Dan itu dissentingnya Saldi Isra. Oh, syukurlah ya ada yang mengerti. Iya, paham dia karena ini bertentangan dengan presidensial system katanya. Karena mengkaitkan antara pemilihan parlemen sama pemilihan kepala pemerintahan itu adalah logika sistem parlementer dia bilang. Ya, dan itu boleh saya sebut keliru dengan perubahan konstitusi 2002. Ya, waktu dipisahkan antara kehidupan kematian pemerintah dengan dewan. Ya, jadi tapi waktu itu belum banyak debat terbuka. Jadi mungkin saya juga terbawa arus mengenai pemilihan presiden yang tetap sebagai perdana menteri kan. Problemnya presiden kita juga perdana menteri. Dan bagi saya itu menjadi masalah yang sangat berat. Kita sudah kita bahas waktu itu ya. Sentuh, Nah, Kevin, baru dua. Pertama soal putusan MK, yang kedua soal presidensial threshold, ya kan? Apalagi yang ketiga? Dan juga ambang batas untuk DPR juga. Ambang batas untuk DPR. Ambang batas keduanya. Ya, saya sih sebenarnya membatasi presiden dulu. Ya, oke, kita fokus. Selain fokus. itu, saya nggak ingat ada sesuatu yang terlalu memberatkan, cuman suasana. Jadi sekali lagi, bukannya ada perubahan aturan dan lain-lain, tapi ada kesan bahwa aparatur mulai digerakkan untuk mendukung calon yang disukai oleh presiden sesaat. Itu kesannya yang saya baca. Walaupun saya belum ketemu dengan kepala desa dan lain-lain yang bilang dia diancam macam-macam. Tapi mendapat kesan bahwa saat ini ada istilahnya cawe-cawe kan, itu bahasa Jawa yang baru saya belajar kan. Tentang itu. Jadi buat saya itu sekali lagi mengurangi norma yang sudah ditempatkan sejak atau mengurangi kadar demokrasi dari pemilihan itu. Untuk apa? Jadi kalau kita cawe-cawe presiden misalnya. Kalau presiden sebagai warga negara dan sebagai presiden punya opsi itu kan hak. Nggak apa-apa. Tetapi kalau mau menggunakan kewenangannya untuk bagi saya itu sudah melampaui. Jadi Kevin tidak terlalu yakin bahwa Presiden Jokowi kemarin menggunakan kewenangannya untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Itu yang diyakini orang lain soalnya. Ya, itu yang saya bilang. Saya punya perasaan bahwa terasa ada suasana yang agak teringat kepada sistem dulu. Jadi yang pemilu 99 sampai 19 saya tidak pernah merasa ada
ada aspek-aspek seperti itu lagi. Oke, Nah, oke. tiba-tiba baru ini Deja vu. ya sedikit ya, tapi Oke. ya. Ya, jadi saudara sekalian ya, beliau ini menarik ya, karena beliau ini memang orang warga negara lain, sehingga dia punya jarak dengan keseharian kita, bukan tim sukses juga, tetapi dia merasa bahwa ada semacam suasana seperti tahun 1997. 1997 itu beliau sudah di sini. Jadi referensinya pasti 97, 92 Kevin 92 di sini juga. Oh, di sini juga. Jadi saya Kevin. juga ada perbandingan 2 pemilu Orde Baru. Oke, Ya. jadi 92 97 dia bandingkan, dan kok suasana itu seperti ada di 2024 yang tidak ditemukan di 2019 dan 2000 atau selama reformasi gitu ya. ya. Oke, jadi dan itu which is apakah pemilu Indonesia menjadi setback dalam pengertian in term of democratization? Jelas. Oke. Ya. Oke. Dan dari segi susunan dan kehidupan sistem integritas juga. Oke. Jadi mungkin tidak mengherankan kalau kita sudah melihat Indonesia sudah turun cukup tajam untuk aspek perceptions of corruption. Oke. Jadi tahun 2019 34. kita masuk ke peringkat paruan atas di dunia. Ya. Pertama kali dalam sejarah. Buat saya itulah titik sejarah yang seharusnya dibanggakan setiap orang Indonesia. Karena itu 20 tahun kerjasama sejak awal reformasi sampai ke situ. Nah, sekarang kita sudah mundur 10 tahun. Ya, jadi sekedar klarifikasinya, memang angka the highest score of indeks perception corruption Indonesia itu corruption perception index itu 40. Yang Tahun 2019 kan? Ya, dicapai pada tahun 2019 sebelum Covid. Tapi begitu 2020 turun dari 40 ke 37. Kemudian naik 1 poin ke 38. Tapi peringkatnya Turun lagi ke 34, dan 2 tahun berturut-turutnya 34, dan itu sama dengan skor zaman SBY terakhir. Ya, 2014. Jadi kita mundur 10 tahun. Iya, jadi tidak ada yang namanya apa istilahnya? Kemajuan dalam pemberantasan korupsi. Itu kan kemunduran. Iya, iya. Dan waktu 2019 itu di ASEAN tinggal saja Singapura, Malaysia yang belum dikalahkan. Oke. Thailand sudah, Filipina sudah, Vietnam semua sudah. Sekarang tim-tim sudah di atas Indonesia. Vietnam, ya itu yang menyedihkan. Timur-timur di atas Indonesia. Ini agak memberatkan negara pada masa depan, karena dengan risiko ini, biaya pendanaan atau pinjaman atau apapun menjadi lebih mahal karena banyak corruptionnya ya. Oke, tapi itu another story ya. Tetapi yang catatan tadi ya, berarti ada tiga catatan yang penting ya. Catatan pertama tadi menyangkut saya lupa lagi jadi 20%. 20%. Terus proses perubahan umur masuk bursa. Dulu, sorry. Pertama putusan MK dulu, kemudian presidential threshold, dan kedua sedikit deja vu seperti 1997. Pemilu 2024 nih kok seperti pemilu zaman Orde Baru gitu ya. Hanya dari perspektif itu. Jadi dibandingkan dengan Orde Baru ini masih 1000 tahun lebih maju kan. Oh iya. Kita mundur begitu jauh, tapi memang tidak sebagus seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Di zaman reformasi ya. Oke, jadi beliau ini kan mengikutin betul. Jadi dan itu setback kata beliau sebagai dari sisi demokratisasi ya pemilu. Oke. Hari ini dolar 16.500. Dolar Australia 12.000. 11.000. Ya. Singapura 12.000. Kemudian utang luar negeri gila-gilaan. Zaman SBY bukan utang luar negeri, utang pemerintah cuma 2.600 triliun. Itu sepanjang Indonesia merdeka sampai SBY 2.600 triliun. Zaman Jokowi sekarang sudah 8.000 triliun. Dia menaikkan utang selama 10 tahun, kalah dengan presiden-presiden selama 70 tahun merdeka itu. Nah, dengan latar belakang begitu, menurut Anda ada 3 hal yang mau dilakukan oleh Prabowo dan mungkin proven atau tidak, bakal proven atau tidak. Itu yang dikatakan Prabowo di Dubai. 1,
dia ingin memberantas korupsi. Kedua, dia ingin menghapuskan kemiskinan. Dan yang ketiga, dia ingin mensejahterakan rakyat. Within 5 years, ya, in office. Apa komentar Kevin mengenai hal itu? Sebagai presiden, Ya. apalagi yang baru, Ya. wajar-wajar saja Ya. kalau menempatkan agenda yang sangat ambisius. Ya. Untuk hal seperti jadi salah satu program konkret yang sedang dibahas itu kan makanan untuk anak dan susu, makanan. Actually saya sepakat sekali karena saya ingat sendiri waktu saya di SD tiap pagi anak dapat botol susu. Saya nggak boleh minum karena saya kena asma berat, jadi saya kan dulu cuma bengong aja sambil teman-teman menikmati susu tiap pagi. Di Australia. Ya, di Queensland, di kampung saya ada di Iya, desa, di kan. Australia no wonder, di Amerika no wonder. Anak-anak dikasih susu memang di sana. Jadi bagi saya ada dua aspek. Aspek pertama adalah kita harus mengatasi stunting. Salah satu isu di negara ini, mengingat pendapatan per kapita di sini, seharusnya levels of human development cukup tinggi juga. Tapi aspek seperti misalnya tingkat pendidikan, apalagi stunting, itu masih terlalu tinggi, atau kematian anak dan ibu itu masih terlalu tinggi untuk untuk negara yang sudah begitu makmur. Oke. So something harus diperbaiki di situ. Iya. Nah, untuk masa isu susu makanan, bagi saya ada dua manfaat. Iya. Yang pertama memang untuk memberi nutrisi kepada anak yang kurang, dari keluarga yang kurang. Yang kedua sebetulnya, dan ini lebih penting untuk masa depannya, orang yang lapar nggak bisa berpikir kan. Iya. Jadi kalau anak itu bagaimana bisa diharapkan prestasi di sekolah? Iya. Jadi yang akan muncul ada diskriminasi antara si kaya si miskin di kelas gara-gara itu. Nah, kalau itu bisa disetarakan, dikurangin dengan perlakuan gitu, bagi saya itu ada kemajuan. Iya. Kalau aspek kemiskinan, itu kan selalu merupakan perjuangan lama. Tetapi kita juga harus lihat tren-trennya kan. Iya. Jadi ada kenaikan sedikit waktu Krismon, itu jelaskan. Tetapi sebetulnya masih berkurang setelah itu. Tapi saya rasa kita mungkin perlu tidak hanya melihat batas, ini kan ide gila saya, tidak hanya melihat garis kemiskinan. Kita juga perlu lihat garis kemakmuran. Jadi orang mulai transisi. Karena kita lihat kalau di bawah garis kemiskinan, Rp1 di bawah garis kemiskinan memang melarat kan. So, apakah itu standar yang mau dipakai? Atau kita mau bilang orang sudah di atas ini, dia sudah kehidupannya lebih nyaman. Dan di bawah situ, jadi mungkin angkanya akan naik ke 40%. Tetapi itu bisa digunakan untuk melihat ya tingkat kemakmuran masyarakat daripada tingkat kemiskinan. Dengan harapan ini jumlah yang di bawah ini bisa dinaik terus supaya makin banyak persentase dari masyarakat hidup dengan yang mau disebut dengan sejahtera atau makmur, terserah. So buat saya itu isu besar. Kalau isu utang, zaman dulu kita masih sedikit trauma Indonesia. Oh no, I mean 3 tadi. Kalau soal utang itu kan soal lain. 3 tadi, memberantas korupsi. Oh, memberantas korupsi, iya. Menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Nah, kalau pemberantasan korupsi, saya masih ingat debat, kan ada debat khusus mengenai itu. Nah, waktu itu jawaban terutama dari Pak Prabowo lumayan formatif saja. Oke. Substantif, kecuali menaikkan gaji hakim dan lain-lain kan. Iya. Dan buat saya itu kan bagian dari sukses di Singapura. Iya. Jadi kalau kita baca sejarah Indonesia, gaji pegawai negeri di Indonesia sampai tahun 50-an masih bermartabat. Iya. Jadi orang bisa hidup, boleh disebut kalau saya pakai istilah Pak Hasyim Musadi dulu, bisa hidup halal. Oh, bisa hidup halal. Iya, dengan gaji sebagai pegawai negeri. Iya. Nah, yang berubah adalah hiperinflasi tahun 60-an. Oke. Waktu nilai gaji itu hilang hampir hilang total. Karena inflasi ini ratusan persen, tapi kenaikan gaji pasti tidak dikejar. Nah, terus daripada membayar gaji yang sesuai dengan itu, sistem yang diterapkan adalah sistem yang menggunakan banyak tunjangan. Dan macam-macam yang discretionary, sehingga bisa dimanipulasi.
Nah, itu menjadi Bahkan bisa masalah besar. rangkap dengan komisaris BUMN. Apapun Ya. pengalaman kan? Iya. I'm not government employee. Saya kan bukan ASN. Oke, jadi berbeda. Dan Berbeda. itu sudah kembali ke sistem yang dulu kan. Jadi Iya, dirjen misalnya migas selalu duduk di departemen. Bukan itu benturan kepentingan. Iya. Jadi sistem seperti itu Iya. mulai dihapuskan. Dan Tapi sekarang it happens again. sekarang Iya. sudah mulai dilihat ini kerjasama Iya. daripada benturan. Oke. So untuk memang masalah pegawai negeri harus dibayar dan dibayar jujur daripada ini semua tunjangan. Jadi waktu saya di Aceh, salah satu tugas kita mengalihkan semua tunjangan itu dihilangkan Iya. dan masuk sebagai satu gaji pokok. Tok, itu aja. Iya. Dengan demikian pegawai negeri tidak bisa lihat kiri kanan karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi oke. awal bulan dia tahu dia kerja, tapi dia juga tahu akhir bulan dia masih punya gaji. Bukannya dia harus bikin kunjungan ke daerah atau bikin proyek-proyek, Iya. bikin rapat-rapat. Dengan demikian produktivitasnya juga naik. Iya. Jadi buat saya peralihan dari semua ini ke situ itu penting, tapi itu nggak selalu gampang secara administratif. Karena Tapi buat begini, saya itu yang bukan penting. tidak hanya gampang. Kalau untuk tahun 2025 pasti tidak bisa. Karena APBN saja sudah defisit 600 triliun. How come untuk menaikkan Total gaji? pendapatannya berapa? Jadi APBN-nya 3.500. Jadi 600 dari situ sekitar 16% selisihnya. Iya. Dan itu yang harus didanai dengan pinjaman atau ya, dan itu tertinggi dalam sejarah defisit. sebagai persentase atau sebagai angka? Sebagai angka. Sebagai persentase? Sebagai persentase nggak tahu saya. Saya nggak ingat datanya karena Ya. ininya meningkat dari tahun ke tahun kan APBN-nya. Sekarang tertinggi 3.500 untuk 2025, 3.500 triliun. Nah, tetapi yang harus utang 600 triliun itu utang tertinggi yang harus zaman Pak Harto kan anggaran itu anggaran berimbang kan, nggak pernah dia pakai anggaran Karena ada bantuan luar negeri yang selalu menutup. Jadi itu kan satu saya nggak bilang mitos, tetapi satu alat. Jadi memang selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu kan dari pinjaman luar negeri dan juga dari apalagi dari bantuan luar negeri yang waktu itu masih seringkali merupakan persentase yang tidak kecil. Sekarang ini bantuan luar negeri itu kan kecil sebetulnya masih perlu nggak kan? Tapi untuk mengimbangi anggaran itu nggak relevan lagi. Dan dulu tidak ada misalnya pasar obligasi dalam negeri rupiah. Jadi semua pinjaman sebenarnya dalam luar negeri. Jadi itu lebih berbahaya dari segi risiko. Sekarang ini sebagian itu kan dari rupiah. Jadi sebetulnya lebih aman daripada dulu. Jadi sebetulnya keleluasan untuk menggunakan itu lebih terbuka daripada zaman sebelumnya. Pentingnya dipakai untuk apa? Iya. Makanya kembali kepada pertanyaan adalah ini kan kita bicara tentang tidak hanya memenangkan proses berpemilu, tetapi setelah berpemilu kekuasaan itu mau dipakai apa? Kan begitu. Nah, saya ingin sebenarnya analisis Kevin yang jauh lebih berani dan tajam melihat Indonesia akan kemana 5 tahun di bawah kepemimpinan Prabowo dengan segala problem-problem yang ada. Contoh misalnya, apakah benar Prabowo akan memberantas korupsi? Kan begitu? Apakah kan harus ada indikatornya kan? Kalau misalnya indikatornya belum apa-apa dia sudah merekrut orang-orang bermasalah di kabinetnya, how come kita mengatakan dia akan memberantas korupsi? Kalau dia sudah melibatkan saudara-saudaranya, partainya untuk cawe-cawe di dalam pemerintahan, dalam BUMN, how come korupsi bisa dihapuskan begitu? Mau mengentaskan kemiskinan bagaimana dengan anggaran yang terbatas seperti itu? Belum lagi kalau itu yang belum dikorupsi. Bagaimana kalau sudah dikorupsi misalnya? Mensejahterakan masyarakat, bagaimana di tengah kewajiban bayar utang yang baik pokok maupun jatuh tempo yang itu ratusan triliun juga. Belum lagi kemudian utang baru yang harus diciptakan untuk
menutup utang yang lama. I don't know exactly bagaimana. Orang kan sering mengatakan begini, Prabowo sudah selesai dengan selesai masalah hidupnya. Ya selesai untuk dirinya sendiri. Sekarang yang dia harus urusnya adalah 270-an juta rakyat Indonesia, dan itu tidak gampang, tidak bisa dibiayai dengan rumah mewahnya di Hambalang misalnya kan. Silakan Kevin. Jadi untuk prioritasnya, ya. Misalnya program untuk anak sekolah. Ya. Saya sering berpikir mau subsidi, jadi kan ada banyak subsidi, boleh disebut semacam subsidi kan? Ya. Mau subsidi mobil atau mau subsidi anak? Karena kita masih buang banyak uang untuk mensubsidi kelas menengah yang pakai mobil kan, dengan subsidi bensin. Buat apa? Kalau itu dialihkan ke program dengan anak, bagi saya, what's the cost? Itu kan mungkin sudah lebih dari cukup untuk menutupi. Ada juga program dia untuk aspek pertanian. Saya rasa saya sering lihat dia bukan cuma dari apa yang dia bicarakan hari ini, tetapi apa yang dia udah kampanyekan setiap kali. Kan saya rasa itu mungkin sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang dari focus group discussions atau something yang muncul dari sosmed kan. Dan saya rasa dia punya perhatian sincere untuk isu petani. Mungkin itu muncul sejak dia dulu jadi ketua HKTI kan. Jadi pengalaman pertama waktu dia mulai terjun dalam sistem politik demokratis Indonesia. Sebenarnya bahasanya dia ketahanan pangan itu sebenarnya. Itu istilahnya tetapi untuk petani. Jadi ini memang agak rumit juga. Dan saya sering menanyakan teman saya dari Indonesia, negara yang dicatat punya ketahanan pangan paling tinggi di dunia itu negara mana? Dan tidak ada yang small shock. Namanya Singapura. Dan saya nggak pernah melihat padi waktu saya jalan di Orchard Road kan. Jadi ketahanan pangan tidak seperti yang sering dibicarakan di sini. Lebih canggih daripada itu. Saya rasa mungkin kita perlu transformasikan pemikiran. Tetapi lepas dari situ, sektor pertanian, apalagi sektor koperasi, sebagai yang seharusnya menjadi fondasi untuk sektor pertanian, itu perlu banyak pekerjaan supaya main peran sebagai seharusnya. Dan jauh dari sekarang ini jauh dari potensinya. So kualitas dari apa yang dihasilkan dan lain-lain itu yang ruang gerak untuk menaikkan pendapatan untuk para petani. Tapi again pertanyaannya adalah tadi, apakah Kevin punya keyakinan bahwa Prabowo mampu berhasil melakukan pemberantasan korupsi? Let's say kalau kita berkaca pada Jokowi hampir berhasil dari 34 ke 40. Kan begitu? Kalau kita salah satu indikatornya CPI kan, Corruption Perception Index. Tapi tiba-tiba balik lagi ke 34. Jadi bagi saya something happened. Setelah pemilu 2019. Jadi sebelum pelantikan pemerintah kedua, ada sesuatu yang terjadi di Indonesia dan sampai hari ini saya belum mengerti apa yang terjadi. Karena tiba-tiba setelah pemilu 2019, sepertinya pemerintahan atau dewan tidak lagi terlalu pedulikan perspektif dari masyarakat. Terus kita melihat beberapa undang-undang, ini kan masa lame duck kan, istilahnya bebek pincang atau bebek lumpuh. Bebek lumpuh. Jadi masa peralihan, jadi banyak orang di dewan sebetulnya udah kalah atau tidak lagi mau dipilih, tapi masih bikin undang-undang. Jadi pertanggungan jawab politiknya memang nol. Nah, beda dengan lame duck terakhir zamannya SBY di 2014 waktu DPR mungkin masih ingat keluarkan perubahan terhadap pemerintahan undang-undang pemerintahan daerah yang mau menghapus pemilihan gubernur. Masyarakat begitu marah, SBY langsung bertindak untuk mengeluarkan Perpu yang mengembalikan pemilihan langsung. Jadi dipertahankan. Kan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat kan. Nah, habis 2019 tiba-tiba muncul perubahan terhadap undang-undang KPK. Masyarakat protes. Perspektif yang saya dapat dari kepemimpinan waktu itu, emang gue peduli, masih mau dilaksanakan. Dan tokoh-tokoh yang pemilihan anggota komisi baru, bukan hanya termasuk, tetapi dipilih sebagai ketua orang yang setahun sebelumnya
diberhentikan dan dikirim kembali ke kepolisian karena melanggar sistem kode etik dari KPK. Jadi bukan cuma orang itu menang di Dewan sebagai menang lewat preseleksi kepresidenan, menang di seleksi di DPR, tapi bahkan diangkat sebagai ketua. Orang yang begitu. So bagi saya di waktu, dan pasti ada banyak protes-protes, tapi sekali lagi nggak peduli kan. Ya, memang menarik ya saudara sekalian. Beliau ini kemudian agak heran jadinya kenapa kemudian 2019 atau the second term of office ya dari Jokowi itu kok seperti ada sesuatu missing link ya. Something happened. Something happened gitu. Oke, ada COVID, tapi kan itu tidak semata-mata COVID ya ini kan. Sebelumnya. Iya, karena dia sudah dimulai di akhir pemerintahan di 2019 itu. Pelumpuhan KPK macam-macam itu kan di akhir 2019 menjelang berakhirnya masa pemerintahan pertama itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan ya itu mungkin tadi ketika pertama kali in office orang pada idealis semua. Ya kan? Tapi begitu terakhir-terakhir orang lihat kiri kanan. Sana sudah kaya, sini sudah kaya, saya menteri hampir 5 tahun kok belum kaya. Atau mungkin saya bisa melakukan ini, nggak ada yang akan mencegah. Bisa juga. Jadi ada semacam kepedean mungkin. Jadi saya belum mengerti apa yang terjadi jadi gini, waktu itu. Kalau kita lihat ingat Orde Baru, jatuhnya Soeharto ketika anak-anaknya mulai berbisnis. Sudah besar, mulai berbisnis. Disitulah kemudian KKN terjadi luar biasa. Pokoknya segala sesuatu harus melalui keluarga istana ini. Menurut saya Jokowi juga mengalami hal yang sama ketika dia mau mendorong anak dan menantunya untuk menjadi kepala-kepala daerah. Tapi beda, mereka tidak ke bisnis kan, tapi mereka ke politik. Jadi Pak Harto, no. Oh ya? Kalau itu kan aspek baru. Bedanya adalah kalau bisnis anak Pak Harto terang-terangan, karena tidak ada yang emang bisa orang protes dulu. Dia ibaratnya nempeleng orang di depan publik aja nggak ada yang berani. Ya, ada cerita yang apalah ya kan, misalnya ada pengusaha pakai celana pendek doang datang ke istana gitu kan, pernah nih. Nah, tetapi kalau sekarang kan beda, yang dikedepankan adalah political activities. Tapi di belakang itu memang political activities nggak ditunjang oleh bisnisnya. Bisnis. Iya, nggak mungkin kan itu. Itu kalau soal skill itu soal waktu. Jangan lupa anak-anak Pak Harto paling tidak 20 tahun terakhir kan, paling tidak ya kan skillnya. Jadi kalau ini kan baru 5 tahun terakhir. Tapi saya juga melihat ada perbedaan. Untuk Pak Harto, untuk konsolidasi kekuasaannya itu makan waktu lama. Ya. Bahkan saya bilang dia bisa tidur nyenyak baru setelah Pak Beni diberhentikan sebagai Pangap. Ya. Itu 20-an tahun kan. Ya. Jadi konsolidasi kekuasaan. Jadi ada lompatan misalnya 73-74 dengan keluarkan semua undang-undang yang menertibkan, terus 85 dengan politik. Tapi sebetulnya secara politik konkret. Nah ini kan baru 5 tahun. Dan tidak mewarisi kekacauan seperti yang diisiin oleh Pak Harto waktu itu. Jadi sistemnya sudah tertib dan lumayan baku. Jadi seharusnya lebih rumit untuk diganggu juga. Tapi yang kita lihat di Amerika Serikat yang sistemnya sudah lebih lama, jauh lebih lama. Tapi ternyata bisa diobrak-abrik. Ada orang yang nggak pedulikan begitu. Maksud saya, akhirnya jangan-jangan memang demokrasi itu sistem yang lemah. Begitu diinfiltrasi sedikit oleh satu orang bad guy. Ya, Margaret Thatcher dulu bilang bahwa setiap generasi harus mempertahankan demokrasinya. Dan saya rasa itu benar. Kita sudah satu generasi demokrasi kan. Jadi mungkin banyak anak generasi ini dia nggak ngerti zaman dulu. Dan saya ingat sekitar tahun 2012. Saya beri kuliah di satu sekolah universitas swasta. Dan saya malah nanyain mereka. Apa artinya reformasi kalau Anda dengar? Kalau Anda dengar, apa yang dimaknai?
blank. Nggak ada. Akhirnya ada satu anak angkatan, apa artinya kebebasan? Oke, something, right? Ya, Dan awalnya saya agak kaget, tapi lama-kelamaan saya pikir mereka lahir dalam sistem ini. Ya, mereka Jadi, lahir di era reformasi dan Dia tidak tahu sulitnya ketika kita di rezim otoritarian. Iya, dan tidak mengerti apa yang diartikan kalau kebebasannya sudah diingkar. Tapi kalau anak-anak bis gitu saya bisa pahami. Tapi kalau mereka yang dibelenggu di zaman Orde Baru juga begitu. Karena itu sistem yang kita dibesarkan dalam sistem itu kan. Iya, jadi kita pusing. Artinya ada orang segenerasi saya yang melawan Orde Baru misalnya. Tapi sekarang bermesraan dengan unsur-unsur itu kan. Itu jadi persoalan. Oke, silakan. Kevin, observasi lagi dengan segala optimismenya dan catatan-catatan lainnya. Ya mungkin kita harus lihat masalah korupsi. Memang saya sangat khawatir mengenai itu karena saya lihat beban kepada negara, beban kepada bisnis, beban kepada kepercayaan dan martabat negara. Jadi mau menjadi negara yang negara yang memimpin kan, kan sebagai yang keempat terbesar di dunia, negara ini harus menjadi salah satu pemimpin dunia. Tetapi kalau punya sistem yang ditertawakan di belakang orang kan nggak bagus juga. Nah, jawaban atau bagaimana bisa mendongkrak kembali semangat dan energi dan kerjasama untuk mengatasi masalah korupsi dan integritas, tapi norma-norma juga. Jadi mengangkat norma-norma. Jadi ganti undang-undang bagi saya tidak menyelesaikan masalah. Itu belum tentu menyelesaikan. Kalau misalnya membantu, itu syarat tapi bukan syarat. Kalau misalnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi di Indonesia, apa yang lebih paling signifikan? Aktor atau perangkat aturan? Ini yang menarik. Saling mengisi. Iya. Awalnya zaman dulu saya bilang sistem. Orang nggak penting. Orang akan menyesuaikan dengan sistem. Ternyata tidak. Ternyata orang bisa hancurkan sistem. Amerika lah contohnya Donald sebagai Trump. contoh kan? Iya. Jadi memang ada semacam timbul balik kan. Timbul balik. Kalau perubahan terhadap undang-undang KPK kemarin, ada aspek yang saya setujuin. Misalnya Dewas. Dewan Pengawas. Saya sepakat. Dulu waktu saya di Aceh, saya punya penasihat mantan ketua KPK Hong Kong. Jadi orang Inggris terakhir yang menjadi ketua KPK di Hong Kong. Dia menjadi penasihat kami di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi di Satuan Anti Korupsi. Dan dia bilang dia punya 3 dewas malah. Dewas yang mengurus aspek pencegahan, pendidikan, dan juga untuk investigasi. Jadi ini tokoh masyarakat aja. Dan mereka kasih input ke staf-staf dari komisi. Jadi saya pikir oke, mungkin bagus. Nah kalau misalnya aspek seperti penyadapan, dari dulu saya merasa ini seharusnya ada aspek pengadilan yang terlibat. Kalau kita mau invasi dalam ranah pribadi orang, perlu aspek hukum. Nah memang saya mengerti kenapa dulu tidak ada sistem. Tetapi orang KPK tahu hakim mana yang bisa menjamin diam kan, yang tidak akan ember atau menyalahgunakan informasi. Jadi bagi saya risikonya nggak perlu terlalu dibesar-besarkan, tetapi memang masih menjaga prinsip penting untuk hak pribadi dari warga negara. So, ada aspek. Dan satu lagi pasal yang saya paham kenapa dimasukkan kepada awal, tetapi apakah masih relevan, adalah pasal yang menyatakan salah satu bentuk korupsi adalah kerugian keuangan negara. Nah buat saya ini ada pasal yang sangat karet. Setiap penggunaan dana negara boleh dianggap oleh seseorang sebagai penyalahgunaan atau apa, atau pemborosan. Jadi buat saya ini ada pasal berbahaya. Nah mungkin zaman dulu kapasitas penangkap koruptor itu mungkin masih di level ini. Sedangkan koruptor lebih canggih di sini. Tapi selama 20-an tahun ini penangkap juga punya skills dan kapasitas dan macam-macam. Jadi mungkin lebih
perkelahian yang lebih setimpal sekarang kan daripada dulu. Jadi apakah masih perlu pasal itu? Bagi saya tidak, tapi sayang itu masih dipertahankan. So lebih penting yang terjadi setelah adalah tokoh-tokoh yang masuk ke KPK. Iya, tapi sekarang pertanyaannya adalah, unfortunately ya, Presiden Jokowi itu sekarang paling mewah. 3 kali dia menentukan pimpinan KPK. Periode pertama yang perempuan-perempuan semua. Periode kedua yang terpilihnya yang bermasalah ini, yang paling bermasalah ini tahun 2019. Sebelumnya kan 2015. Jadi diperpanjang kan? Oh enggak 2015 ya diperpanjang, tapi tetap akan pemilihan tahun ini kan? Kan panselnya sudah dibentuk sekarang ya. Walaupun nanti pelantikannya, tapi pemilihannya sudah sekarang. Jadi pemilihannya sudah era zaman ini dan kemudian Oktober pasti sudah akan selesai. 3 kali dan ya bukan menguat, melemah secara drastis kan? Jadi 5 tahun pertama naik. Masih tetap 5 tahun pertama masih naik. Jadi ya, 2014 5 tahun pertama masih mending. Tetap baru selama 5 tahun ini. 5 tahun ini. Pokoknya di bawah kepemimpinan Firly udah drop, ya kan? Waktu Agus Raharjo masih lumayan. Nah sekarang, apakah misalnya Jokowi berkepentingan? Apakah institusi-institusi negara berkepentingan untuk adanya KPK yang kuat? Kan this is the question. Jadi saya terus terang saja, selama tidak ada komitmen yang keras dan tegas dari Prabowo, pemberantasan korupsi mungkin nggak akan pernah berhasil. Kecuali dia from the beginning sudah mengatakan tidak ada toleransi terhadap korupsi. Siapapun saya sikat misalnya. Ya, tetapi ada juga aspek bablas begitu kan. Jadi sebetulnya sistemnya harus berjalan. Jadi masalahnya apakah ada intervensi dalam pelaksanaan tugasnya? Atau mereka akan dibebaskan dan diketahui semua dibebaskan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Memang sebagai kasih semangat, presiden dan pemimpin juga bisa bilang ya sikat habis, zero tolerance, bla bla bla. Tetapi apakah secara terlembaga dan secara praktis mereka diberdayakan untuk melaksanakan tugasnya dengan makanya, tapi bukan hanya presiden, ada juga dewan kan. Jadi nasib itu ditentukan oleh beberapa. Ya, tapi masalahnya adalah presiden yang paling determinan, karena mereka yang memilih, misalnya katakanlah 5 orang, lalu yang diajukan 5 dari 10 kan? 10 kan? Ya. Kalau 10 orang itu orang presiden semua, selesai. Kan begitu. Siapapun yang terpilih di dewan, bahkan biasanya yang paling jelek yang dipilih, yang mau diajak koordinasi kan. Kalau Anda punya integrity, Anda nggak akan dipilih biasanya. Nah, problem seperti itu unfortunately masih di zaman Jokowi pemilihan KPK-nya. Pemilihan KPK-nya di zaman Jokowi untuk bekerja di zaman Prabowo. Jadi kalau saya membayangkan, pasti Jokowi memilih orang yang paling friendly dengan dia, paling pro dia. Saya rasa kita juga perlu menyadari 20 Oktober presiden bukan lagi Pak Jokowi. No, itu namanya Pak Prabowo. Jadi semua skenario seolah-olah Pak Jokowi masih berkuasa dari belakang karena sudah begini, bukan begitu yang saya katakan. Dalam pemilihan orang, unfortunately pemilihan itu dilakukan di zaman Jokowi. Ya. Jadi nanti makanya saya katakan KPK-nya dipilih zaman Jokowi tapi bekerja zaman Prabowo. Itu soalnya. Artinya gini, kalau Anda tidak punya integritas dari awal seperti Firly kemarin, mau diapain ya, memang orangnya nggak punya integritas, hanya terima suap juga. Satunya lagi main jual beli jabatan, trading in influence ya kan. Itu kan bukan sistem yang menciptakan. Tapi memang orang itu dari awal memang begitu. Dia tidak bisa membedakan domain publik, domain privat, bagaimana dia mendapatkan jabatan yang luar biasa. Kan begitu. Karena mereka tahu untuk menjadi pemberantas korupsi Anda harus KKN juga. Kan begitu. Kalau tidak KKN, mana mungkin Anda terpilih? Kan begitu persoalannya. Jadi karena itu saya katakan, kalau Prabowo mau melakukan, jadi kita diskusi aja jadinya. Kalau Prabowo mau melakukan intervensi yang positif terhadap pemberantasan korupsi,
saya kira akan banyak gunanya. Masyarakat akan menyambut. Sebagai contoh misalnya, yang terpilih brengsek semua, ya kan? Dia bekukan, kemudian dia bikin panitia yang baru, seleksi yang fair misalnya. Ini berbasis hukum apa? Apakah undang-undang KPK membolehkannya? Itu mudah sekali, tinggal bikin perpu aja. Kan perpu kan darurat. Jadi Tetapi perpu itu harus ada darurat. Bahwasanya ada orang yang nggak jelas yang menjadi anggota satu komisi negara, itu bukan darurat negara. Ya, Jadi pantasnya MK bilang ini bukan darurat. Iya, tetapi praktek di MK sudah jelas perpu itu sendiri akhirnya menjadi legislasi biasa. Legislasi biasa yang dikeluarkan presiden, kemudian ketika minta persetujuan DPR tinggal intervensi kekuasaan. Terjadi kan dengan omnibus law, diperintahkan bikin undang-undang, tiba-tiba Jokowi bikin perpu. Padahal masih ada waktu, kan dikasih waktu 2 tahun kan untuk memperbaiki itu. Tapi itu another story lah, story itu. It is my field lah itu yang begitu. Nah, tapi maksud saya memang oke, satu kata aja. Misal kita pakai skala meter aja, Kevin. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini ada 5 angkanya. 5 tidak boleh dipilih karena 5 netral tengah kan. Berhasil 5 ke atas sampai 10, tidak berhasil 5 ke bawah bahkan sampai 0. Kita sepakati pemberantasan korupsi itu, Kevin mau ngukur yang mana? Kita punya 3 era. Jadi awal reformasi, actually hasilnya sekitar 5. Maju mundur 3 tahun. Habis terbentuk KPK, habis diangkat anggota komisi pertama dengan undang-undang dan mulai ada strategi anti korupsi nasional. Kita masuk yang saya bilang menuju ke 8. Karena seringkali ada negara yang bikin kemajuan yang sangat cepat. Terus melembek kembali lagi ke awal. Indonesia 20 tahun. 15 tahun dari sekitar 2004 sampai 19. Terus maju naik. Jadi 8. Jadi kelebihan SBY itu adalah, dan Jokowi, jangan lupa, jadi ini kan keduanya, jadi Jokowi pertama dan kedua era SBY. Jadi dan itu lahir dari Ibu Mega. SBY itu dia menaikkan angka dari 20 ke 34. Berarti dia menaikkan 14 poin. Jokowi memang kan makin tinggi makin susah naiknya. Menaikkan dari 34 ke 40. Jadi 6 poin aja dia naikkan, tapi memang makin. Tapi kemudian dia turunkan lagi ke 34 lagi. Jadi pada era ketiga itu setelah 2019. Jadi angkanya bukan lagi 8, tapi angkanya sekarang sekitar 3. Lebih buruk daripada zamannya nggak jelas kemana, karena masih berjuang. Dan itu normal dalam negara transisi untuk mencari bentuk dan format dan strategi. Jadi coba sini, kan dulu ingat, di bawah Jaksa Agung bikin satu penyidik, itu gagal dibubarkan. Jadi ada beberapa upaya kan. Nah, akhirnya negara sepakat dengan satu formula dengan KPK. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat dalam sejarah, belum pernah ada keberhasilan pemberantasan korupsi sebelum KPK. Jadi dulu banyak sekali itu macam-macam dibikin gagal semua. Nah, ketika KPK berhasil dan terutama naik secara gradual di zaman SBY. Tapi permasalahannya di zaman Jokowi yang 2 ini turun lagi. Dari hanya Jokowi 2, Jokowi pertama masih 8, Jokowi kedua udah 3. Nah, maksud saya adalah kita ambil itu sebagai satu indikator ya, CPI, Corruption Perception Index. Dengan skala meter tadi, seyakin apa, berapa skor untuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia menurut Kevin di masa pemerintahan Prabowo? Ya saya katakan tadi, mediannya 5 ke atas berhasil, 5 ke bawah tidak berhasil. Sekarang kita harus membelokkan kapal. Nah itu kan juga berat juga. Jadi butuh waktu, butuh energi, dan butuh butuh berkelahi. Secara politik kan, untuk membenahi kan. Mungkin awal-awal kita bisa berharap 4. Kalau ada prosesnya. Amin bukan soal 4-nya. Optimisme. Jadi sekarang ini kan agak pesimis kan, karena sekarang ini pesimis dan tidak ada perasaan bahwa
ini dianggap problem. Iya, iya, iya. Nah, dari pemerintahan yang berikut, apakah mulai dapat dampak dari problem-problem ini? Maksud saya gini, Kevin. Saya ingin mengatakan kepada Kevin adalah sejauh mana optimisme Kevin bahwa Prabowo bisa memberantas korupsi. Nah, itu yang saya bilang. Nah, dan itu skala meter pribadi, bukan skala meter untuk poin CPI. Nah, bukan. Nah, saya sepakat. Jadi untuk membelokkan negara dari satu track sekarang itu makan waktu. Iya. Apakah beliau punya energi dan semangat untuk begitu? Iya. Atau cuma terus saja sampai kita kembali ke Myanmar? Iya. Saya harap tidak demikian. Oke. Dan masalahnya siapa yang kira-kira akan memberi peringatan bahwa ini merugikan negara? Iya. Karena ada saat saya yakin, apapun yang mau dibicarakan dengan dia tidak mau meninggalkan negara ini lebih buruk daripada waktu jadi presiden. Iya. Dan dengan standing dan kehormatan di dunia lebih buruk daripada sekarang. Saya yakin dia nggak bisa hidup begitu. Iya. Jadi dengan demikian kalau sudah dengar bahwa kita lagi menuju ke situ, saya rasa ini akan menjadi satu prioritas lebih daripada cuma pernyataan-pernyataan. Okay. Tapi seperti yang saya bilang sekarang kita sudah ke 3 kan? Yeah. Dari 10. Mudah-mudahan bisa menuju ke 4 dan harap-harap kita nggak tahu kalau mulai ada trajectory kembali yang mulai menguat menuju kembali supaya ada pemulihan. Oke. Ya. Jadi intinya optimis pesimis. Iya, saya mau disebut agnostis, tetapi saya juga mengerti beratnya problem ini. Oke. Jadi nggak gampang untuk dialihkan, tetapi berat dan kalau diteruskan. Kevin, pertanyaan lainnya ya, Anda bisa melakukan evaluasi yang menyeluruh ya terhadap masa depan Indonesia ini ya setelah adanya pergantian kekuasaan nanti. Sebenarnya kalau kita mau lihat mulai dari sekarang itu sudah ada ini kan, sudah ada ibaratnya gerakan tertentu. Dalam segala aspek yang Anda ingin ajukan, mau aspek pemilu, mau aspek kemiskinan, kesejahteraan, feel free untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi concern Anda ke depan dengan sebuah proyeksi yang memang tidak sekedar harapan, tapi sesuatu yang memang terukur begitu, sesuatu yang terukur. Karena kalau semua harapan ya kita ngomong kosong semua kan. Wah, harapan saya Prabowo begitu, tapi nggak sesuatu yang something terukur. Silakan. Mungkin ada beberapa. Jadi kalau mau menjadi negara makmur, negara maju, salah satu hal yang cukup biasa adalah investasi pada research and development. Kita masih jauh-jauh di bawah. Jadi menurut Bank Dunia, saya lihat data beberapa waktu yang lalu, investasi dari Indonesia untuk research and development itu separuh dari Afrika. Dan jauh di bawah misalnya tetangga-tetangga kita di sini. Itu perlu ditingkatkan. Dan keterlibatan swasta dalam research itu juga jauh lebih kecil daripada negara yang lain di kawasan kita. Jadi swasta juga harus dikasih stimulus supaya mau ikut atau kerjasama untuk penelitian. Nah, saya rasa ya kita perlu itu kalau mau menjadi negara industri maju. Dan itu kan ambisi yang sangat wajar. Harus begitu. Kalau IKN, mungkin karena saya dari negara yang punya IKN kan, dari Canberra. Tetapi yang saya lihat di situ, kita nggak perlu terlalu memaksa. Di Canberra itu baru punya DPR sementara. Jadi DPR sementara dibuka sekitar 17 tahun setelah diputuskan Canberra jadi ibu kota. DPR definitif baru dibuka 70 tahun kemudian. Tahun berapa Canberra? Jadi Canberra seingat saya diputuskan kita 1910. Kalau DPR definitif dibuka 1988. Kalau Mahkamah Tinggi, Mahkamah Agung baru 81. Kalau BI Australia itu masih di Sydney. Dan kalau OJK itu masih di Melbourne. Karena buat apa di Canberra nggak ada bisnis di situ kan. Jadi apakah semua harus pindah ke IKN? Enggak. Jadi buat saya harus dilihat kira-kira mana yang relevan. Tapi buat saya yang tapi sangat Canberra sama Sydney
nggak jauh kan? Sebetulnya ibu kotanya dulu Melbourne, bukan Sydney. Sorry. Canberra lebih, tapi 2-3 jam. Oke. Ya. Jadi memang dia masih greenfield. Ya, dia masih greenfields development. Jadi seperti Putrajaya yang di pinggir Kuala Lumpur, Canberra memang greenfields development seperti IKN. Jadi tapi cuma 2-3 jam ya dari ini. Iya, dengan jalan sekarang ini. Kalau jalan dulu ya sehari kan. Jadi bahkan ada menarik, ada dinamika politik dulu. Di Indonesia kan kita punya wilayah Jawa sebagai pusat. Jadi presiden harus orang Jawa kan, selalu bilang begitu. Nah, kalau di Australia kita juga punya wilayah Jawa. Itu antara Sydney Melbourne. Itu kan mayoritas penduduk tinggal di situ. Jadi setiap perdana menteri dari situ. Dari Melbourne atau Sydney. Melbourne atau Sydney. Ya, jadi kedua pusat kan. Nah, saya pernah waktu di kedutaan dulu waktu muda mengantar seorang mantan menteri senior. Dan saya bilang sama dia, menanyakan, mungkin sekarang dengan komunikasi transportasi lebih gampang sekarang orang bukan dari Sydney Melbourne jadi Perdana Menteri. Dia bilang bahkan lebih sulit sekarang. Saya kaget, saya bilang kenapa? Dia bilang kalau zaman dulu kita masuk ke Canberra, we're stuck. Karena nggak bisa kemana-mana. Mau ke Sydney berapa jam, kalau ke Melbourne berapa jam. Jadi orang di sana terus, jadi apa you dari Tasmania, Western Australia, nggak penting, semua punya kesempatan melobi damai. Sekarang kalau saya nggak balik ke Perth hari Jumat, mati saya di tengah partai. Dan kalau saya kumpul-kumpul untuk bikin manuver, ya 5-6 orang. Teman-teman di sini puluhan. Jadi menarik dinamika itu. Dan sebetulnya awalnya ibu kotanya Melbourne, bukan Sydney. Bukan Sydney, problem berantem Rex tiap tahun siapa yang harus jadi ibu kota. Mungkin dari yang lain bilang capek deh, kita cari di tengahnya, kita cari tempat. Jadi Canberra diputus sebagai kompromi antara kedua kota itu. Jadi untuk bikin kota itu sama dengan IKN, itu kan urusan bangsa. Ini kan martabat, kedaulatan, harus kebanggaan bangsa. Jadi buat saya, meskipun orang bilang cukup mahal kan, take time. But itu milik bangsa, itu milik anak bangsa. Jadi seharusnya setiap orang yang kunjung ke situ merasa dia sebagai orang Indonesia punya bagian dari pembangunan kota itu. Jadi kalau begitu, bangun dengan sangat teliti, sangat hati-hati, sangat kreatif. Dan harus diselesaikan satu hari. Memang tidak ada orang yang tidak, sebenarnya kalau ada 3 kan, ada yang menolak, strongly menolak, ada yang menerima tapi gradual, ya kan? Ada yang suddenly. Nah, yang suddenly itu cuma Pak Jokowi aja. Dan saya rasa itu supaya harus ada cukup banyak kemajuan supaya nggak bisa dibelangkaikan. Tidak terbengkalai. Terbengkalai. Apalagi Kevin? Yang dari situ, saya juga masih harap kita bisa menyempurnakan konstitusi sedikit. Tapi mungkin harus mulai dari sejarah. Mengerti sejarah. Jadi banyak orang bilang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan. Undang-Undang Dasar 5 yang mana? Yang dari 45 atau yang 59? Karena kedua sistem yang diberlakukan dalam Undang-Undang Dasar yang sama sangat berbeda. Jadi kalau yang dimaksud 45 mungkin lebih masuk akal. Kalau yang kembali ke yang dari 59, ya itu kan awal dari banyak masalah kenegaraan. Tapi itu harus dibahas, orang nggak ngerti kan kalau dibilang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, nggak ada yang berpikir ada isu. Padahal ada dua sistem yang sangat berbeda yang ditegakkan dari sistem itu. Jadi buat saya, sebelum kita masuk untuk mendiskusikan masalah Undang-Undang Dasar lagi, karena 99 waktu dimulai dangkal pengertian. Jadi kita harus pilih presiden dan semua terbawa. Kita harus punya DPD. Kenapa? Karena ada utusan daerah. Tanpa berpikir mengapa negara plural besar begini harus punya perwakilan geografi, bukan hanya perwakilan demografi. Jadi dangkal diskusinya supaya lebih berbobot. Kenapa harus begitu? Jadi kenapa kita akhir dengan DPD yang sebetulnya lembek? Ya ada beberapa faktor kan. Tapi harus mengerti itu. Jadi buat saya, sebelum kita masuk ke diskusi mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar,
perlu ada diskusi publik yang lebih luas untuk bukan membatasi opsi, tapi mengerti opsi dan mengerti sejarah sedikit. Kenapa jadi begini? Jadi kalau orang yang romantis nostalgia untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, which Undang-Undang Dasar 45 adalah pertanyaan pertama. Dan mengapa yang itu lebih bagus daripada yang sebelumnya atau sesudahnya? Buat saya itu sangat penting. Jadi menggunakan sejarah sebagai guru bangsa. Misalnya kalau kita harus memilih, apa yang harus kita masukkan ke dalam konstitusi itu misalnya, yang menurut Kevin absen hari Bagi ini? saya ada dua hal penting. Yang lain mungkin bisa dibahas. Dua hal bagi saya yang cukup fundamental. Pertama, DPD harus jadi senat kuat. Jadi dia boleh melaksanakan, dia boleh memveto rancangan undang-undang dari DPR. Jadi sebelum itu dia nggak perlu ditanggapin. Seperti sekarang ini kan cuma terima aja. Oh baik kan. Karena dia tidak punya power. Nah punya power artinya kami menolak rancangan undang ini. Dan sebaliknya. Dan perlu ada mekanisme kalau mereka nggak bisa sepakat. Joint setting mau disebut MPR monggo. Jadi dengan agenda tunggal setuju nggak setuju. Jadi mereka bisa membaca konstelasi politik. Jadi mereka akan ngerti kira-kira apa. Jadi bisa mencegah bencana yang selalu menimpa Amerika Serikat dengan pemerintah tutup. Itu kan bodoh. Kemudian presiden harus dipilih, tetapi presiden tidak perlu menjadi kepala pemerintah sekaligus. Jadi problem kita dulu. Nah ini kan diskusi saya dulu dengan Mamboyo kan, banyak diskusi. Sebetulnya Undang Dasar asli yang 45 sebetulnya embrio dari sistem itu. Problemnya waktu itu belum ada negara di dunia yang memilih presiden yang tidak merupakan Perdana Menteri. Jadi pilih presiden tetapi Perdana Menteri bertanggung jawab ke Parlemen itu ide itu belum berjalan. Itu baru muncul di Prancis akhir 60-an kan saya. Nah, saya bilang presiden harus dipilih karena saya sepakat dengan Bung Karno bahwa presiden itu penyambung lidah. Nah, keindahan bahasa Indonesia adalah istilah voting itu suara. Nah, buat saya bagaimana seorang presiden bisa jadi penyambung lidah kalau tidak punya suara? Satu-satunya cara punya suara adalah dipilih. Nah, selain itu konstelasi kekuatan apapun yang berkuasa di DPR silakan bertanggung jawab atas roda pemerintahan. Presiden sebagai komando wacana nasional, sebagai penyelesai konflik, sebagai simbol. Perdana Menteri nggak boleh main simbol, karena dia hanya pekerja kan, kerja kan, itu tugas dia. Presiden harus menjaga martabat simbol-simbol sakral negara. Perdana Menteri tugasnya kerja dan dibenci. Perdana Menteri selalu harus dibenci kan, karena setiap putusan disukai kelompok, dibenci kan, itu normal. Nah, di floor DPR perang-perangan, silakan. Nah, tetapi jadi, itu hanya di situ. Jadi sistemnya parlementer berarti ya? Not really, not quite. So it's di antara kedua. So it's hybrid. Jadi seringkali disebut premier presidential. Ada yang juga bilang setengah presidential atau setengah parlementer, semi parlementer atau semi presidential. Tapi antara kepresidenan mungkin misalnya ada beberapa opsi juga untuk sistem ini. Kalau misalnya di Prancis, presiden tetap punya kekuasaan cukup besar untuk isu hal luar negeri pertahanan. Dan saya itu mungkin bagus kan. Jadi kita bisa mengatur di dalam Undang-Undang Dasar kira-kira ranah tugasnya apa antara pemerintah dengan itu. Dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Dan Perdana Menteri tergantung dari situ, tapi ditunjuk misalnya dari presiden. Tapi presiden yang bodoh sekali akan menunjukkan orang yang tidak bisa diterima di dewan kan. Jadi biarpun presiden partai A, kalau dewan dikuasai koalisi warna partai lain, siapa yang paling laku di situ. Dan itu harus parlemen member, Perdana Menteri, tidak harus. Siapapun yang mau, jadi kita menganut sistem Eropa bukan Inggris. Kalau Inggris pasti begitu. Kalau kita tradisi di Indonesia karena Eropa, jadi siapapun jadi Perdana Menteri belum tentu dia anggota dewan. Kan di sini kan nggak boleh menjadi menteri sekaligus anggota dewan kan. Kita bicara dengan sistem yang berubah maksudnya. Jadi saya nggak tahu itu sudah mungkin terlalu jauh untuk berubah. Sekarang saya minta closing statement dari Kevin ya. Mungkin ada hal-hal lain yang menjadi concern yang
atau wrap up pembulatan. Silakan Kevin. Oke. Apa ya? Jadi saya selalu sejarah saya selalu optimis dengan negara ini. Jadi saya ingat 90-an, akhir 90-an, semua orang murung sekali. Semua orang bilang negara ini sebentar lagi akan bubar, akan hancur. Ini kan Soviet Union berikut kan. Saya nggak pernah percaya itu. Sama kalau itu saya. Jadi saya rasa orang nggak mengerti ada sesuatu yang menyatukan negara ini yang jauh lebih kuat daripada yang diduga. Dan seringkali setiap kali negara menghadapi tantangan baru, saya cenderung jatuh ke pihak yang lebih optimis daripada pesimis. Dan sampai sekarang saya lebih dekat dengan outcome-nya. Jadi buat saya pihak yang pesimis cenderung menaruh judi pada pihak yang kalah daripada yang positif. Jadi saya masuk ke peralihan ini dengan perspektif yang tetap optimis. Walaupun seperti biasa saya sadar ada tantangan yang berat. Dan suasana kawasan kita nggak segampang mungkin seperti 20-an tahun sebelumnya kan. Jadi memang dari segi pertahankan kedaulatan baik secara fisik maupun secara yang lain memang merupakan kerja. Tapi buat Indonesia saya tetap cenderung ke pihak yang optimis, bukan yang pesimis ya. Iya. Jadi sahabat sekalian, soal pesimis dan optimis itu soal pendekatan, ya kan? Jadi soal pendekatan saja, soal perspektif, tapi harapannya sama, ya kan? Baik yang pesimis maupun yang optimis berharap bahwa negara ini lebih baik, kan begitu? Kan tidak mungkin karena kita pesimis kita tidak berharap lebih baik, pasti berharap lebih baik. Jadi, tapi from the beginning saya mengatakan kalau ternyata tidak lebih baik, saya sudah mengatakannya gitu. Misalnya kita berharap Prabowo akan menjadi champion, ya kan? Menjadi dalam pemilu misalnya nanti akan lebih baik, dalam pengentasan kemiskinan lebih baik. Tapi kalau tidak lebih baik, saya sudah mengatakannya kan begitu. Oke, saudara sekalian, terima kasih Kevin ya. Mudah-mudahan selesai semua yang sudah paling tidak untuk hari ini yang mau dikatakan sudah dikeluarkan semua. Kita lihat nanti ya. Oh, nanti. Jadi seperti Jerry kemarin, Jerry the Grey, dia senang sekali itu hidup di Indonesia, enak katanya, makanan enak dan lain sebagainya. Saya bilang memang di Indonesia tuh enak sepanjang Anda tidak doing politik. When you are doing politik, maka masalah akan muncul. Jadi kalau menjadi mahasiswa atau manusia biasa saja, ya, tidak terlibat dalam aktivitas politik, tidak berpendapat, cuma berbisnis saja, apa saja, enak sekali ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Pukul aja.